Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesardia Pramesti, NPM 201705104 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kuis dan tugas 9 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kita mulai dengan kuisnya. Ada 2 soal. Lalu lanjut ke pembahasan. Soal pertama itu untuk tata bahasa bebas konteks berikut, berikan penurunan untuk memperoleh untaian BB AABB. Simbol awalnya adalah S. Pembahasannya, S itu akan menghasilkan AB karena di simbol awal mulainya itu S, maka S akan menghasilkan AB. S itu akan menghasilkan AB, maka dirubah menjadi akan menghasilkan lagi, dimasukkan ke sini, menghasilkan AABB. Dan jika A menghasilkan AAB, maka akan berubah menjadi AA, BB, dan A akan menghasilkan A kecil, maka akan menghasilkan SAABB, lalu A akan menghasilkan SA, lalu akan dirubah lagi menjadi BAAABB, lalu S menghasilkan BA, itu akan menjadi BBAAABB, dan B akan menghasilkan BBA. Dan BBAAABB itu hasilnya itu B itu akan menghasilkan B sehingga berubah menjadi kecil semua karena B-nya akan menghasilkan B, jadi BBAAABB karena B menghasilkan B kecil. Lalu selanjutnya untuk nomor 2, kita buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Untuk pembuktiannya kita mulai dari stringnya itu AB. Lalu untuk kita menggunakan 2 penurunan untuk membuktikan, yaitu penurunan pertama itu S dengan menghasilkan AB, lalu S itu menghasilkan A dan B, lalu akan menghasilkan AABB karena dimasukkan jadi A-nya 2, B-nya 2. Lalu selanjutnya itu B akan menghasilkan A, BB, lalu akan menghasilkan AA, BB, dan B akan menghasilkan B, maka menghasilkan AAB, ABB, dan menghasilkan ABB, dan menghasilkan AAB, AB, B besar 1, lalu B akan menghasilkan B kecil, maka hasil akhirnya AAB, ABB, karena B besar menghasilkan B kecil. Lalu menuju ke penurunan kedua, itu S akan menghasilkan A kecil B besar, S menghasilkan A kecil B besar, lalu menghasilkan AA B besar, maka B besar menghasilkan A kecil B besar, lalu menghasilkan AAB SB, lalu B akan menghasilkan BS dan AAB ABB, lalu S itu akan menghasilkan AB dan menghasilkan hasil akhir itu AAB ABB karena B menghasilkan B besar menghasilkan B kecil. Sudah selesai pembahasan kuisnya, maka masuk ke tugas 9 itu dengan materi bahasa bebas konteks atau konteks free language atau CFL. Untuk definisi bahasa bebas konteks atau konteks free language CFL adalah bahasa yang dihasilkan dari beberapa CFG, konteks free grammar. Tata bahasa bebas konteks CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untaian-untaian dalam sebuah bahasa. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau menghasilkan produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau CFG selanjutnya kita tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. CFL merupakan bahasa yang diterima oleh Pusdown Automata atau PDA. CFG secara formal didefinisikan dalam 4 tuples, yaitu G sama dengan V, sigma, S, dan P, di mana V adalah himpunan variabel atau non-terminal simbol, dan sigma himpunan simbol terminal, dan S itu merupakan simbol start, dan P itu production rules. Dan pada aturan produksinya, A akan menghasilkan B, batasannya hanya adalah ruas kiri atau A itu adalah
sebuah simbol variabel. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti bawah ini, yaitu B menghasilkan C, D, E, F, G, dan D menghasilkan B, C, D, E. Lalu untuk metode untuk menentukan string grammar atau bukan, itu untuk menentukan string itu grammar atau bukan, itu ada 3 langkah, yaitu mulai dengan start simbol dan pilihan production terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. Yang kedua itu ganti variabel dengan production yang sesuai, dan yang ketiga itu ulangin proses sampai string terbentuk atau sampai tidak ada production yang tersisa. Catatannya, suatu penguraian atau penurunan dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan penurunan variabel non-terminal terkiri yang diuraikan. Jadi yang kiri itu leftmost derivation, tapi apabila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan disebut rightmost derivation. Jadi kalau yang kanan itu namanya rightmost derivation. Lalu untuk pohon urai atau pohon penurunan itu untuk menampilkan sebuah penguraian dapat dilakukan dengan membentuk pohon urai. Itu pengurutan penguraian tidak terlihat, maka pohon urai itu dapat dicontohkan sebagai G sama dengan ABS dan AB dan S dan P dengan aturan produksi P. S itu A kecil A besar dan B besar, A itu menghasilkan B kecil, B besar, dan B menghasilkan A, lalu untuk hasil akhirnya itu adalah alpha. Untuk menghasilkan string A, B, B, B. Nah, ini bentuk pohonnya. Itu bentuk pohonnya, S itu akan menghasilkan A besar, dan B itu A kecil, A besar, dan B. Lalu A akan menghasilkan B besar, B kecil, B besar, dan B. A itu akan menghasilkan B kecil, B besar, dan B. Lalu B itu akan menghasilkan A, B itu akan menghasilkan A, dan A tadi kan menghasilkan B kecil, B besar, dan B. Dan untuk hasil akhirnya yang B ini kan alpha, sehingga ini juga alpha. Lalu materi berikutnya adalah ambiguitas pada tata bahasa dan bahasa. Tata bahasa bebas konteks G disebut ambigu jika terdapat beberapa W elemen LG yang mempunyai paling sedikit 2 buah pohon penurunan. Contoh pada tata bahasa dengan aturan produksi S ke SS, lalu menghasilkan ASB dan berakhir pada alpha. String AAB mempunyai 2 pohon penurunan maka menghasilkan seperti ini, yaitu S akan menghasilkan AS dan B, lalu turunkan menjadi AS dan B lagi sehingga hasil akhirnya alpha. S ini akan diturunkan menjadi 2 cabang, yaitu S dan S. S itu akan berakhir ke alpha, dan S itu akan berhasil AS dan B, AS dan B lagi lalu ke alpha. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi dari kuis dan tugas 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.